Allah wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandanga dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap bersama kami hingga saat ini pukul 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan dun sanak pandanga seperti biasa di pagi ini kita kembali lanjutkan spesial program kita di hari Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Minangkabau, yang pada kesempatan kali ini eh, akan melanjutkan perbincangan kita tentang kearifan lokal dalam sistem adat dan sistem kebudayaan Minangkabau. Nah, seperti minggu-minggu kemarin, ya, kita sudah memulai di awal tahun dengan sistem adat, ya, kearifan lokal dalam sistem adat Minangkabau. Kemudian minggu berikutnya kita juga sudah masuk ke dalam sistem kearifan lokal dalam sistem kebudayaan Minangkabau yang kita awali dengan dari kearifan dalam sistem bahasa, ya. Nah, baik, dan selamat pendengar. Nah, untuk pagi ini kita akan lanjutkan perbincangan kita dalam ruang lingkup 7 unsur kebudayaan, yaitu ada bahasa, religi, kemudian juga ada mata pencaharian nantinya, ya, terus juga pendidikan dan sebagainya. Nah, untuk pagi ini kita bicara tentang religi. Nah, bicara religi tentunya kita akan lebih banyak nanti berbicara seputar keyakinan, kepercayaan dan agama, begitu sebenarnya, ya, dan bagaimana kaitannya dengan adat Minangkabau. Nah, untuk itu topik kita pagi ini adalah kearifan dalam sistem religi Minangkabau. Baik, dan selamat datang. Untuk membahas hal ini kita kembali bersama mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mengkudun, dan alhamdulillah pagi ini beliau bisa hadir bersama kami di studio, dan Anda bisa juga saksikan atau tonton siaran kita ini, diskusi kita di kearifan lokal Minangkabau pagi ini melalui streaming, ya, melalui live streaming Pro 4 RRI Padang. Dan nanti setelah acara ini berakhir, Anda juga bisa tonton dan lihat di channel YouTube Pro 4 RRI Padang. Baik, dan selamat datang. Sebelum kita lanjutkan perbincangan tentang kearifan dalam sistem religi Minangkabau ini, saya sapa dulu mama kita yang sudah hadir di studio pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat, Mak, ya? Alhamdulillah. Semoga dan sanak pananga RRI Pro 4 juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Baik, Mak Tuanku, ini menarik, Mak, ya, kita betul-betul saya merasa dapat entah berapa SKS nih, Mak. Karena begitu terstrukturnya nih pembahasan kita dari awal tahun nih, Mak. Kita bicara masalah kearifan lokal dalam sistem adat dan sistem kebudayaan, kemudian di adat sudah Mama terangkan gitu, ya. Terus kemarin kita sudah bicara di sistem kebudayaan yang pertama sekali, yaitu sistem bahasa gitu, ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem religi. Namun sebelumnya ada baiknya, Mak, seperti biasa mohon izin review, Mak, untuk yang pembicaraan sebelum biar nyambung. Silakan, Mak. Baik, terima kasih Bung Adit. Selamat pagi dan sanak pandangan RRI Pro 4 dimanapun berada dalam program kearifan lokal Minangkabau. Ya, dalam kajian kebudayaan banyak unsur-unsur yang bisa kita kaji dan disepakati ada 7 unsur yang selalu dibahas oleh para antropolog dan sosiolog. Pertama itu sistem bahasa, kita sudah bahas minggu lalu, nanti bisa kita lanjutkan juga. Kemudian sistem religi, ada yang mengatakan sistem religi yang lebih penting. Kemudian ada sistem ilmu pengetahuan, sistem teknologi, sistem kekerabatan atau kemasyarakatan, ada sistem kesenian, dan tentu sistem teknologi kehidupan sehari-hari. Nah, dari 7 unsur itu hari ini kita coba mengulas tentang sistem religi. Apa itu sistem religi? Sistem religi adalah masyarakat pada awal penemuan agama mereka merasakan ada kekuatan di luar dirinya, di luar diri manusia, sesuatu yang tidak mereka kuasai.
ada kekuatan supranatural di luar diri mereka. Nah, itulah yang kemudian menjadi kepercayaan, yang kemudian menjadi agama. Kepercayaan terhadap dewa, kepercayaan terhadap roh, kepercayaan terhadap makhluk gaib, kemudian tentu saja kepercayaan terhadap Tuhan sebagai penguasa baik alam yang gaib supranatural itu ataupun alam nyata ini. Nah, jadi sistem religi adalah sistem kepercayaan terhadap sesuatu yang menguasai alam ini di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Nah, dalam sistem religi itu ada sekurangnya 3 hal yang selalu menarik untuk dibahas. Bagaimana sebenarnya sistem keyakinan terhadap alam gaib itu dalam sebuah masyarakat. Kemudian bagaimana pula masyarakat itu mengimplementasikannya dalam kegiatan ritual, upacara, ritus, ibadah, dan segala macam kegiatan dalam mengimplementasikan keyakinan mereka terhadap kekuatan yang di luar diri mereka itu. Nah, kemudian antropolog juga melihat bagaimana kemudian terjadi struktur atau susunan masyarakat setelah keyakinan itu menjadi sesuatu yang mengikat kehidupan. Begitu Bung Adit. Iya, baik Mak, terima kasih dan menarik sekali ini ketika bicara sistem religi di Minangkabau ini, saya pikir ini akan menarik untuk kita perbincangkan dan sanak pendengar. Kenapa? Karena filosofi dasar orang Minangkabau itu justru terkaitan antara religi dan adat begitu ya, sehingga Betul. dengan kata pusakonya ya Mak ya, adat basandi syarak basandi kitabullah. Jelas-jelas sekali dikatakan kitabullah gitu ya. Betul. Dan itu pasti religi, tidak ada kata lain. Nah, di sini di Nusantara Penangga terlihat sekali bagaimana begitu sinkronnya dan begitu menyatunya antara adat Minangkabau dan religi ya. Nah, itu dalam konteks ini ketika kita rujuk ke kata pusako itu adalah Islam gitu ya Mak ya. Nah, baik Mak, kita sudah mulai perbincangan tentang sistem religi ini. Nah, jadi bicara sistem religi berarti ada sistem apa ya Mak ya, sistem sebuah keyakinan, pengakuan gitu ya Mak ya, barangkali dari seorang individu ataupun kelompok masyarakat terhadap sebuah kekuatan supranatural gitu ya, yang maha kuat, maha besar di luar dirinya gitu ya Mak ya. Betul. Baik. Dan itu setiap kebudayaan pasti memiliki itu Mak ya. Betul. Baik. Nah, sekarang kita lihat Mak, kalau hari ini Minangkabau itu sangat terkenal dengan religinya yang masuk dalam filosofi tadi seperti kita katakan, adatnya basandi syarak ya, syarak itu sudah jelas gitu ya, syar'i, syarak bersandi kitabullah ya. Nah, itu hari ini ya. Iya. Nah, pertanyaan saya Mak, apakah memang dari awal munculnya Minangkabau itu bahwa Islam itu sudah menganut religi seperti yang kita saksikan hari ini Mak Tengku? Silakan Mak. Ya, kita menerima catatan sejarah cukup banyak bahwa Islam masuk ke Minangkabau itu paling cepat itu abad ke-7 Masehi ketika ada sahabat yang mengirim utusan ke Barus. Artinya abad ke-7 Masehi itu Islam awalnya masuk ke Minangkabau. Nah, artinya sebelum itu apakah Minangkabau Islam? Tentu belum dinyatakan Islam. Apa sistem religi sebelum itu? Itu pertanyaan yang berat sebenarnya, karena sayang sekali kita tidak punya catatan yang banyak tentang Minangkabau sebelum Islam. Yang ada cuma tuturan kata pusako bagaimana orang Minangkabau itu sejak dulu kala. Mungkin sebelum Islam datang mereka sudah ada dan sudah berkebudayaan. Nah, bagaimana sistem religi sebelum kehadiran Islam? Saya pikir kata pusako menjelaskan beberapa hal yang bisa kita elaborasi bersama. Ada tuturan tentang kekuasaan tertinggi dalam keputusan masyarakat adat ketika dinyatakan kamanakan barajo ka mama barajo ka panghulu, penghulu barajo ka mufakat barajo kanan bana. Nah, barajo kanan bana ini saya pikir adalah sebuah sistem religi ketika mufakat antar manusia itu harus bersandar kepada yang lebih berkuasa lagi. Nah, masyarakat Minangkabau menyatakan ada nanbana, sesuatu yang maha benar.
kebenaran yang mutlak, kira-kira begitu. Itu yang pertama, catatan Cato Pusako. Kemudian Cato Pusako yang paling terkenal adalah bahwa masyarakat Minangkabau itu sejak dahulu kala menghormati alam. Alam itu lebih tinggi posisinya dalam pikiran, dalam filosofi, dalam paradigma hidup orang Minangkabau. Alam itu harus dijadikan guru, bukan sesuatu yang harus dijajah apalagi dieksploitasi. Nah, ini juga sesuatu pengakuan terhadap kekuasaan yang lebih daripada manusia, alam. Jadi kalau dikatakan apa sistem religi sebelum kehadiran Islam, yang pertama masyarakat Minangkabau itu sangat menghormati hal yang maha benar, yang maha mutlak. Yang kedua, masyarakat Minangkabau itu sangat mengakui kekuatan alam. Jadi agama apakah itu kita tidak bisa mengatakannya secara definitif, tapi sesuatu yang lebih kuat dari manusia itu, yang lebih berkuasa itu adalah kebenaran yang mutlak, kemudian alam yang lebih berkuasa dari manusia. Jadi bukan manusialah yang menguasai alam. Begitu barangkali gambaran sistem religi sebelum datangnya Islam, begitu Bung Adit. Iya, baik, menarik sekali. Dosa Padanga sudah dapat penjelasan kita dosa ya, sistem religi itu apa. Dan ya mungkin kita kalau kita ke bahasa Indonesia kan religi itu kan bahasa asing ya Mak ya. Iya. Di bahasa Indonesia mungkin sistem keyakinan lah gitu Sistem ya. keyakinan. Sistem keyakinan atau sistem kepercayaan. Nah, tadi sudah jelaskan Pak Tuanku, sistem religi itu, keyakinan itu adalah sebuah pengakuan diri, sebuah keyakinan bahwa ada kekuatan yang maha besar gitu ya, yang menguasai kehidupan individu ataupun kelompok masyarakat. Nah, kemudian disampaikan juga kalau pra-Islam, Islam masuk itu ternyata Minangkabau juga sudah punya sebuah keyakinan gitu ya, sebuah kepercayaan, dan dikatakan Basandi Kanan Bana gitu ya Mak ya. Basandi Kanan Bana. Apa Mak? Mungkin bisa diulang apanya Mak tadi kata sakonya? Ya, jadi kekuasaan dalam masyarakat Minangkabau itu kemenakan Barajo ka Mama, Mama Barajo ka Pangulu, Pangulu Barajo ka Mufakat. Jadi kekuasaan itu diserahkan oleh kemenakan kepada mamanya, kewenangan diserahkan mama kepada penghulu, kemudian kewenangan penghulu itu adalah hasil mufakat. Nah, mufakat itu tidak boleh sewenang-wenang karena dia harus di bawah kewenangan atau kekuasaan Nanbana. Nanbana ini banyak tulisan yang mengatakan Nanbana itu adalah sebuah konsep religi Minangkabau tentang sesuatu yang berkuasa secara supranatural, kebenaran yang mutlak. Iya. Begitu Bung Adit. Baik. Nah, jadi kemenakan Barajo ka Mama Barajo ka Pangulu, Pangulu Barajo ka Mufakat gitu ya Mak ya? Iya. Mufakat Barajo ka Nanbana gitu Mak? Betul. Nah, dan kalau nggak salah Nanbana berdiri sendiri. Ini kata kuncinya ini ya. Nanbana berdiri sendirinya ya Mak ya? Iya. Barangkali itu kaitannya nanti kenapa Islam mudah diterima. Nah, itu. menarik sekali Mak. Yang penting Nanbana berdiri sendirinya, Minangkabau sudah mengakui dari awal kemunculannya Mak ya. Betul. Artinya ada sebuah kekuatan maha besar, maha benar, yang tidak terpengaruhi oleh apapun, yang tidak bisa diatur oleh siapapun, yang memberikan rasa kebenaran itu sendiri kepada manusia, gitu ya Mak? Betul. Baik, menarik sekali Dunsana Padanga. Dan Dunsana, saya ini jujur di topik ini kita silahkan dari awal-awal Anda kalau sudah mau masuk, karena ini penting itu duduk-dudukan gitu ya. Karena ini namanya implikasi nanti. Ya, kenapa kita harus tunduk kepada syar'i gitu ya? Betul. Kenapa Minangkabau itu harus tunduk kepada syar'i, dan apa alasannya? Nanti kita harus dudukkan dari sekarang. Nah, silakan Dunsana Padanga, Anda yang ingin bergabung di 0751 812 414 ataupun di 08166 09240, ya sudah kita mulai dari sekarang ya, silahkan. Nah, sambil kita maraton ini perbincang kita ya Mak Tengku ya. Baik Mak, menarik sekali bahwa ternyata Nanbana berdiri sendirinya. Nah, ini dia nih. Jadi betul-betul ada keyakinan, ada sebuah kebenaran. Iya. Nah, tapi itu gaib Mak ya? Gaib, sesuatu yang sakral, yang di luar diri manusia. Di luar diri manusia, itu diakui secara bersama. Menarik sekali ya, jadi di luar diri manusia. Nah, tadi juga sempat ada kelanjutan ungkapan Mama itu,
di luar Nanbana itu atau selain Nanbana itu masyarakat Minangkabau mengakui kekuatan alam. Betul. Nah, kan Betul. gitu Mak ya. Mengakui kekuatan alam, bahkan kalau kita hubungkan barangkali bisa dihubungkan juga dengan alam Takambang Jadi Guru gitu ya Mak ya. Iya, jadi konsep alam Takambang Jadi Guru bukan konsep ketuhanannya, tapi konsep kekuasaan yang harus ya. dihormati. Betul. Jadi alam itu harus dihormati, tapi Nanbana itu sesuatu yang harus diakui kekuasaannya. Jadi Barajo ka Nanbana itu kekuasaan, Baguru ka alam itu mengakui sesuatu yang lebih baik daripada kita. Berarti dalam konteks ini Ada- orang Minangkabau tidak menuhankan alam. Tidak menuhankan alam. Jadi kalau ada Tetapi yang menghormati alam. ya, berguru itu kan bukan menuhankan. Bukan Berguru itu menuhankan. belajar. Oke, baik. Ini jelasnya ya. Jadi Iya. walaupun dalam konteks religi, Minangkabau dulu mengakui kekuatan alam, tapi dia hanya mengakui sebuah kekuatan sebagai ciptaan, barangkali gitu ya, Mak ya. Ya, sebagai sesuatu yang dihasilkan Nanbana, sebab Iya. rajonya Nanbana. Nanbana. Jadi alam itu dihasilkan Nanbana gitu ya, Mak ya. Sama dengan kita gitu ya, Mak Iya. ya. Oke, jadi jelas ini ya. Jadi tidak pernah ada orang Minangkabau itu menyembah alam gitu ya. Tidak. Nah, ini harus dibedakan antara Barajo ke Nanbana, Baguru ke alam itu dua porsi yang berbeda. Baik. Nah, Baguru itu kan posisinya setara tapi menghormati. Tapi kalau Barajo itu di atas. Di atas ya. Baik, ada vertikal ada horizontal nih ceritanya. Baik, tadi ada yang ingin bergabung silahkan di line telepon 812414 sudah kami buka ya. Kita maraton dan juga di 08166 09240. Baik, kalau belum dilanjutkan kami coba teruskan perbincangan ini. Baik, Mak, kalau begitu Mak ya. Sebelum nah ini kan persoalan keyakinan, boleh apakah boleh bilang itu keyakinan mendasar manusia berarti Mak ya. Artinya namanya kan belum ada ya Mak ya. Nama keyakinan itu belum ada berarti Mak. Belum ada namanya. Mungkin pernah ada namanya tapi tidak disebutkan, tidak didefinisikan oleh para ilmuwan. Itu masalahnya. Berarti dengan ini Bapak juga membantah kalau Minangkabau itu dulu ada animisme. Ya, tidak ada artefak tentang animisme di Minangkabau. Walaupun ada menhir, tapi itu tidak penyembahan. Begitu. Tapi tetap sebuah keyakinan yang gaib nih, Mak ya. Betul, Bukan betul. animisme. Baik. Di 812414. Coba kita terima. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oke, barangkali ada gangguan komunikasi di sana. Ya, kita sudah buka. Kalau ada gangguan di 812414 silahkan ke 08166 09240 ya. Baik, kita coba lagi. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih? Dari Uni. Oke, oh Uni Indah ya? Iya, dari Bu Alung. Dari Bu Alung. Nggak dari Bogor sih. Oh, udah nyampe di Bu Alung ya? Alun, lain masih di Alun. Bogor. Oh, masih di Bogor. Baik, baik. Ah. Silakan Uni, ada yang mau ditanyakan ke Mak Tuanku nih. Iya ke Assalamualaikum tuangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Ayo, dek mananga tadi tuangku ndak masalah yang religi dari awak di Minang ndak? Iya. Bahasa Minang ada boleh? Boleh, Boleh, silakan. sekali, boleh sekali. Jadi kan ini tadi kita kan di daerah ini ya, di daerah Payakumbuh itu kita ketemu menhir banyak di sana ya. Betul. Di daerah Mangan kalau nggak Mahai, salah ya. Mahai. Ya. Nah, apa itu katanya tidak dihubungkan dengan animisme dinamisme ya kan? Nah, berarti dulu kita tidak orang Minang tidak menyembah ke berhala ya. Kemudian apa ini juga bisa disangkut pautkan dengan kerajaan kita dulu yang katanya kita kan berasal dari kerajaan Hindu. Oke. Enggak. Kerajaan Hindu yang dimana kepercayaan dari agama Hindu maaf tuanku masih kadang masih bisa kita pakai misalnya seperti mendoa itu harus pakai kemenyan gitu loh. Gitu ya. Dan juga yang lain misalnya dalam segi adat-adat lagi yang saya rasa di dalam agama itu ada yang dibilang makruh, ada malah yang tidak diperbolehkan, tapi masih kita jalani gitu tuang. Oke, baik. Jadi saya mempertanyakan itu aja tuangku. Karena kita kan katanya ada basandi sara basandi pula. Ini kritisnya di sini. Baik. Kok masih ada itu gitu ya? Iya
Iya betul sekali Tuanku. Terima kasih banyak Tuanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Bu Indah. Kalau di Kearifan Lokal kita Bu Indah ya. Oke, silakan Mak, mau dijawab sekarang Mak. Baik. Ya pertanyaannya bagus itu. Yang pertama, menhir itu bukan identitas animisme, dinamisme, menyembah alam. Karena tidak ada artefak yang menjelaskan itu sebuah bentuk penyembahan. Bentuk kebersamaan mungkin ada identitas bersama, mereka membuat ciri sebuah kuburan atau apalah namanya. Tapi itu bukan bentuk penyembahan, barangkali itu pendapat saya. Yang kedua tentang ada kegiatan-kegiatan yang bernada Hindu, pendapat dari Uni Indah tadi. Membakar kemenyan dan banyak ritus yang dilakukan masyarakat yang sepertinya warisan Hindu. Nah, perlu dipelajari juga apakah benar menggunakan harum-haruman. Kemenyan itu adalah harum-haruman yang sudah diekspor oleh Pulau Sumatera sejak zamannya Fir'aun, Nabi Musa. Ya. Dalam beberapa penggalian di Mesir, di piramid itu ditemukan ada kapur barus, ada kemenyan yang didapatkan dari Pulau Sumatera, dari Barus. Artinya itu bukan warisan Hindu. Supaya diketahui, agama Hindu tidak banyak memakai kemenyan. Kemenyan itu memang dipakai untuk harum-haruman, dan di Arab pun sekarang masih ada yang memakai harum-haruman dengan kemenyan. Ya, ini harus dipelajari bersama oleh masyarakat. Apakah kemenyan itu warisan Hindu atau bukan? Inti dari kegiatan membakar kemenyan adalah pertama membuat suasana sakral, karena harum kemenyan itu menimbulkan suasana hening, kemudian mengusir beberapa jenis serangga termasuk lalat. Dan itu adalah harum-haruman yang dipakai oleh banyak suku bangsa, bukan dari agama Hindu. Tidak ada satupun ayat dalam kitab agama Hindu itu yang menjelaskan penggunaan kemenyan. Islam juga tidak mengajarkan tentang penggunaan kemenyan, tapi mengajarkan tentang penggunaan harum-haruman. Iya. Nah, jadi mari kita bersangka baik, penggunaan kemenyan bukan warisan Hindu yang pertama. Yang kedua, penggunaan kemenyan bukan unsur warisan dari agama Hindu yang mengajarkan penyembahan dewa. Itu adalah unsur harum-haruman. Sebahagian masyarakat menganggap harum-haruman itu perlu dalam sebuah upacara, apalagi kalau mereka masyarakat agraris, pulang dari sawah itu baunya agak anyir istilahnya karena bau lumpur. Itu harus dihilangkan dengan bau-bauan, antara lain dengan kemenyan. Tidak ada satupun, ya mungkin bacaan saya belum lengkap, aturan dalam agama Hindu yang mengajarkan bacaan kemenyan, membakar kemenyan. Tapi dalam Islam ada ajaran membuat harum-haruman dalam kegiatan. Mereka disunatkan laki-laki yang akan pergi ke masjid itu memakai pakaian terbaik dan memakai wangi-wangian. Mudah-mudahan tidak ada salah persepsi bahwa kemenyan itu adalah warisan Hindu. Tidak ada warisan Hindu di sana. Ya, apalagi. Kalau tidak suka, ya kita hentikan saja. Kita pakai wangi-wangian yang lain. Iya, apalagi warisan animisme, pasti enggak ya Mak ya? Pasti enggak. Oke, baik. Nah, saya lebih kalau gini melihatnya mungkin karena kemenyan itu di kala itu mungkin itu penemuan orang untuk wangian gitu ya Mak ya. Betul. Nah, belum ada penemuan seperti sekarang, ada minyak wangi, ada kapur baru segala macam gitu ya Mak. Iya. Ini kan salah satu unsur dalam ritual. Iya. Nah, dalam ritual kebudayaan itu, ritual religi itu ada benda-benda dalam ritual. Dalam ritual Islam itu benda-bendanya tidak banyak, ya. Bahkan tidak ada benda-benda dalam ritual Islam. Dalam mendoa tidak ada ritualnya. Kemenyan itu bukan benda ritual, tapi pendamping untuk
mengharukan, tidak wajib pakai kemenyan. Kemudian dalam ritual, kita bicara agak melompat ini. Tadi dalam sistem religi itu ada namanya sistem keyakinan, kemudian ada sistem ritual atau sistem upacara. Ya. Nah, dalam upacara keagamaan Islam itu ada mimbar kalau khutbah, kemudian ada sajadah atau tempat sujud, baik itu tikar atau sajadah lembaran. Nah, kemudian ada pakaian. Nah, kemudian ada atribut tambahan seperti peci, sarung. Itu bukan suatu yang wajib, tapi hasil kebudayaan. Peci bukan dari Islam, tapi dari masyarakat Melayu. Kain sarung juga bukan dari Islam. Kain sarung adalah warisan masyarakat Melayu yang kemudian menjadi peralatan dalam upacara keagamaan Islam. Peci, kain sarung, mukena sekalipun bukan warisan dari Islam, tapi warisan dari masyarakat Melayu untuk Muslim di Melayu, termasuk Minangkabau. Nah, jadi tadi ada sistem keyakinan terhadap supranatural, kemudian sistem upacara dalam religi. Nah, dalam sistem upacara itu hadirlah dia berbagai kegiatan dari lahirnya masyarakat, seorang manusia dalam masyarakat sampai meninggalnya. Kita agak melompat ini. Tadi Bung Adit masih bicara tentang pra-Islam. Saya kembalikan kepada Bung Adit dulu. Baik. Emang kita berusaha untuk lebih terstruktur nih, Maya. Betul. Biar dan sanak kita juga bisa mencerna dengan lebih lebih maksimal lagi begitu. Baik, Uni Indah, itu jawaban untuk pertanyaan Uni ya. Jadi bahwa kemenyan itu ya, kemenyan itu bukanlah dengan agama tertentu, tetapi itu adalah pewangi-wangi. Saya juga sering dengar seperti itu, dan kita juga merasakan, Mak, ketika kita kan namanya dalam ritus-ritus itu dan ritual itu kan kita butuh fokus sih, Mak ya. Betul. Butuh fokus, butuh konsentrasi. Nah, untuk itu terkadang harus ada sesuatu yang memisahkan kita dari dunia lain gitu ya, dari luar, karena kita akan masuk nih ke yang sifatnya hubungan dengan sesuatu yang gaib gitu ya, Mak ya. Jadi butuh fokus. Nah, itu barangkali salah satu fungsi dari kemenyan nih, Mak. Betul. Ya. Baik, dosen penanya, kami masih buka kesempatan tadi untuk Anda berdiskusi dengan Mak Tuanku, dan kami juga masih akan lanjutkan perbincangan ini ya. Kita slow saja nih ya, Mak ya. Kita step by step ya, karena kita akan bisa berseri dan seterusnya begitulah. Baik, kita istirahat jenak ya, untuk biar lebih duduk persoalannya. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Untuk itu tetap bersama kami di Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat dalam Kearifan Lokal Minangkabau. Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petata, petiti dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat, yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia. Falsafah adat Basandi Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan, yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat.
saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya. Keempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, dan sahabat pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali lanjutkan perbincangan kita tentang kearifan dalam sistem religi Minangkabau bersama mama kita, Dr. Tuanku Mangkudun, ya, Dr. Saiful Jazan Tuanku Mangkudun. Baik, dan sana Anda masih kami tunggu di 812414 maupun di 08116609240. Sebelumnya kami sapa kembali Mbak Tuanku. Baik Mak, sepertinya pembicaraan kita ini semakin menarik Mak ya. Iya, mudah-mudahan. Karena ini ada dua sisi Minangkabau nih. Minangkabau pra-Islam dengan keyakinannya yang menyembah nan bana, ya Mak ya. Betul. Dikatakan barajo kanan bana, bukan barajo ka alam gitu ya. Bukan barajo ka alam. Bukan barajo ka gunung, bukan barajo. Barajo kanan bana itu yang tertinggi itu yang nan bana. Nan bana, nan bana. Kalau dijatuhkan ke Islam itu al-haq begini Mak ya. Al-haq. Ana al-haq katanya, aku Tuhan. Baik. Menarik Mak, ini masih ada telepon. Kita coba terima kami Mak. Silakan. Baik, 812414. Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan apakah dia anak muda? dengan siapa Pak? Oh, Vito. Ya. Enggak, yang dari Simparu. Ya, Vito. Fitro ya, Fitro. Oke. Ya. Baik, Fitro, silakan Fitro. Ya, Assalamualaikum, Mak Tengku. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini topik sekali mengenai pembicaraan kita ini, Mak Tengku. Iya. Ini saya rasa ini kok kita percaya keadaan kini ya, ambo acok malah soan banget tuh. Kini awak percaya di kalau dulu kan kalau awak baca dulu agak dosa-dosa Asani kitabullah. Ya. Ya. Maka adik maka Arab kampanye dulu. Ini awak percaya bahwa dengan si di zaman ambo kini kok to orang bangku ambo kok nang artinya nang sama gagang jo ambo kok mewakili suara anak-anak muda kok mah. Iya, silakan. Kalaunya mang agih atau sosialisasi nilai-nilai ini kepada kami nang muda-muda kok. Iko arah menyimpang nampak kok mah. Oke, baik. Itu sing baru. Baik, Fitro. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kebanggaan ya, Mak ya. Iya. Anak milenial Minangkabau. Punya Ternyata perhatian tentang ya, adat. ternyata ini membantah asumsi umum kalau Minangkabau itu sudah hanya tinggal pada orang tua gitu, Mak. Iya. Jadi ada anak muda yang punya perhatian terhadap Ada, acara iya. kearifan lokal itu luar biasa. Dan saya yakin Terima kasih Fitro. Dan saya yakin Mak masih banyak Fitro lain Mak di Insyaallah, Sumatera insyaallah. Barat ini ya. Oke. Ini sepertinya Fitro udah apa ya? Udah potong kompos di hilir ini Mak. Iya. Apa yang harus dilakukan? Kita tundalah nanti jawabannya itu. Iya, sabar Fitro ya, karena kita sekarang masih di hulu nih Fitro ya. Masih persoalan religi Minangkabau ini bahkan sebelum pra-Islam lagi nih ya, sebelum Iya, Islam masuk. iya. Tapi pertanyaan Fitro kita apresiasi, bagus sekali Mak ya. Ya, insya Allah kita catat Insya untuk Allah kita nanti apa yang harus kita lakukan. Iya, apa yang harus kita lakukan untuk anak muda, untuk yang tua-tua juga, bukan hanya anak muda nih yang persoalan betul, hari ini. Yang tua-tua seperti saya juga Fitro. Baik, Mak, kita lanjut kembali Mak ya perbincangan. Jadi
Tapi mungkin untuk mungkin keynote-nya aja Mak, ke poinnya Mak untuk Fitro mungkin sedikit. Iya, yang pertama kemauan yang muda untuk mengenali kembali adat itu suatu yang luar biasa dan harus ditumbuhkan. Mudah-mudahan tumbuh fitro-fitro yang lain yang juga perhatian terhadap adat Minangkabau, filosofi Minangkabau. Ya, itu yang paling dasar. Tidak mungkin kita bisa melanjutkan Minangkabau tanpa mengenali apa itu Minangkabau. Baik. Oke Fitro, itu sementara jawaban Fitro. Nanti gimana teknisnya, langkah-langkah strategisnya, konkretnya nanti di hilir kita akan bicara itu Fitro ya, insyaallah. Nah, baik Mak, kita kembali ke pembahasan kita Mak ya, tentang sistem kearifan dalam sistem religi Minangkabau. Nah, ini kita belum menyentuh Islam nih Mak ya, kita masih di pra Islam ini. Nah, tentunya Mak, ketika Barajo Kanan Bana gitu ya. Kemudian juga Alam Takambang jadi guru. Ada dua sisi di sini Mak ya. Pertama pengakuan tentang kebenaran, tentang ketundukan. Yang satu penghargaan tentang sesuatu yang bisa menunjukkan atau memberi pelajaran ke kita ya Mak ya. Betul. Yang jadi pertanyaan saya Mak, ya kita kenapa ya orang Minang kok justru tidak melihat sebatas alam. Nah, gitu. Di saat waktu itu kan ke Kinodang banyak animisme ya, Mak ya. Betul. Banyak melihat bahwa batang kayu, pohon-pohon kayu lah yang punya kekuatan, gunung punya kekuatan sehingga disembah di segala macam. Tapi orang Minang justru menyembah bukan ke sana, menyembah ke yang Nanbana. Nah, ini kearifan apa yang bisa kita petik di sini, Mak? Iya, ini memang sesuatu yang jarang dibicarakan orang. Kenapa ada dua paradigma filosofi Minangkabau yang sepertinya bertabrakan? Orang mengatakan Alam Takambang jadi guru itu adalah sebuah prinsip animisme dinamisme ketika orang menyembah alam. Tidak. Ternyata ada prinsip lain, raja atau kekuasaan tertinggi itu adalah Nanbana, bukan alam. Alam itu boleh menjadi guru, jadi sumber pelajaran, tapi bukan untuk disembah. Yang disembah itu yang paling tinggi itu, yang dirajakan itu adalah kebenaran yang mutlak. Nah, di sini ada dua hal yang barangkali perlu kita kaji lebih dalam. Orang Minang itu tidak mudah tunduk kepada sesuatu yang nyata. Dia lebih tunduk kepada sesuatu yang dipikirkan dan dirasakan. Jadi rasa dan pikiran itu menjadi penting ketika membicarakan sesuatu yang di luar diri manusia. Nah, memahami ada kekuatan yang lebih di luar dirinya, dia tidak melihat alam yang di depannya saja, tapi ada di balik alam itu. Itu barangkali ya Bung Adit. Jadi ada temuan kita dalam diskusi ini, dua pemikiran itu ketika menghadapi alam, guru itu duduknya di depan dan sejajar dengan murid. Tapi kalau raja itu harus lebih tinggi dan dia menguasai. Jadi Barajo Kanan Bana, Nanbana berdiri sendirinya, sesuatu pengakuan ada yang lebih tinggi dari alam ini. Begitu Bung Adit. Baik. Merinding saya Mak. Jadi ternyata memang dari awalnya ada sebuah sebuah karakter gitu ini Mak ya. Karakter orang Minangkabau itu mengakui sebuah kebenaran gitu ya Mak ya. Mengakui sebuah satu yang di luar alam. Nah, baik. Dan saudara pendengar tadi ada yang mau bergabung, sepertinya silahkan. Kami masih buka kesempatan untuk Anda. Waktu kita masih ada lebih kurang 1/4 jam ke depan ya. Baik Mak. Nah, ini Mak, sebenarnya kalau kita ingin berkutat di sini masih panjang ini Mak ya. Tapi sepertinya kita harus sudahi dulu untuk para Islam ini Mak ya. Bahwa sebelum para Islam ternyata Minangkabau sudah punya sebuah keyakinan, tapi kita nggak tahu namanya apa ya Mak ya. Nama keyakinannya yang jelas Nanbana gitu ya Mak ya. Barajo ke Nanbana Mak. Kasarnya menyembah ke Nanbana gitu ya Mak. Baik. Kemudian berguru ke alam. Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk nih Mak ke zaman periode Islam gitu ya Mak ya. Dan memang bagaimanapun sepertinya antara Minangkabau dan Islam itu ya udah fakta lah ya Mak ya, karena memang tertera bahkan di dalam filosofinya adat Basandi syara Basandi kitabullah. Ya, kemanapun kita mencari maknanya pasti kitabullah itu syara itu udah syar'i Islam gitu ya. Nah, tentu muncul tanda tanya juga nih Mak. Nah, emang Minangkabau ini banyak muncul tanda tanya Mak. Dari sesuatu yang
katakanlah dia bukan animisme, tapi dia punya sebuah keyakinan besar ada kekuatan alam di luar yang tanpa kita tidak tahu namanya apa nih, tapi keyakinan. Kemudian masuk sebuah keyakinan lain. Anggap keyakinan lain dulu ya, Mak ya. Artinya ajaran ya. Masuk ajaran lain yang tidak artinya yang bukan diajarkan oleh yang menganut Nanbana tadi gitu ya, Mak ya. Oleh pembawaan yang lain ajarannya. Tapi tahu klop gitu loh. Tahu klop, bahkan kenapa kita baru dikatakan klop itu disandingkan di dalam filosofi dasarnya. Mudah diterima. Mudah diterima. Kenapa terterima? Itu pertanyaannya. Ini kita terterima, Mak. Oke. Sehingga sampai saat ini berani orang mengatakan kalau tidak Islam berarti tidak Minangkabau. Kan gitu ya, Mak. Ya. Baik, silakan, Mak. Ya, barangkali terkait dengan yang kita diskusikan tadi ketika masyarakat Minangkabau sebelum Islam itu sudah punya keyakinan sesuatu yang punya kekuasaan supranatural di luar manusia dan di luar alam, ya. Kita harus bedakan ya, kalau berguru kepada alam, alam itu kelihatan, tapi barajoka nanbana itu di atas alam. Nah, di sini ada hal yang klop langsung dengan ajaran yang datang. Islam itu mengajarkan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Berdiri sendirinya itu sudah ada dalam konsep Islam. Sifat Tuhan ya. Jadi ketika diperkenalkan Islam yang bertuhan satu, nanbana memang berdiri sendirinya. Itu langsung menjadi sebuah kapuran jasaunya kata orang, anak kunci dengan gagangnya langsung menyatu. Kemudian banyak sekali ajaran-ajaran dasar Islam itu yang menyuruh belajar kepada alam. Ayat yang paling terkenal itu dalam ilmu pengetahuan surat Ali Imran 191 kalau tidak salah. Ya, itu menjadi dasar bahwa Islam itu adalah agama yang belajar kepada alam. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Itu ajaran berguru kepada alam. Dan itulah yang barangkali yang paling inti dari ajaran Islam yang mengikat hati dan pikiran orang Minangkabau. Inilah yang persis untuk kita. Barangkali begitu. Gitu ya, Mak ya. Baik, Dulsana, seperti tadi ada yang memberikan tanda nih di telepon ya. Silahkan Anda ingin bergabung, ulangi kembali di 0751 812414 ataupun di 08166 09240. Tadi sengaja belum saya angkat ya karena masih gantung nih penjelasan Pak Tuanku ya. Kita harus sampaikan ke ujungnya. Sekarang silakan Anda ingin masuk ya. Baik, sambil menunggu Anda, kami lanjutkan kembali perbincangan kita ya. Nah, berarti kita sudah lihat, Mak ya, kenapa pada akhirnya Islam itu menjadi klop gitu ya, Mak ya. Iya, persis sekali. Persis ya. nyambung dengan apa yang sudah ada dalam paradigma cara berpikir orang Minangkabau sebelumnya. Ketika ada alam, ada sesuatu yang menguasai di atasnya, dan itu harus berdiri sendiri. Itu persis seperti yang diajarkan oleh surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, sesuatu yang berdiri sendirinya, tidak ada sesuatu yang menyamainya. Lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Iya, tidak ada yang bisa menyamainya, dan itu dalam konsep awal masyarakat Minangkabau, barajo nanbana berdiri sendirinya persis. Itu menjadi pertemuan antara paradigma Minangkabau sebelumnya dengan ajaran yang datang yang dibawa oleh para sahabat. Saya potong sedikit, Mak. Ini menarik, Mak. Saya flashback kembali. Ketika nenek moyang kita itu mengatakan barajo nanbana berdiri sendirinya itu tidak ada pengaruh Islamisasi, Mak ya? Iya, itu bicara tentang kemenakan barajo kamama itu sudah dari awal masyarakat ini ada. Iya. Berarti memang kesadaran jiwa, katakan demikian ya, kesadaran moral orang nenek moyang kita waktu itu, Mak. Paradigma, cara berpikir barajo kamama, barajo kapangulu, barajo kamufakat, barajo nanbana itu sesuatu yang sudah terpatri jauh sebelum datangnya berbagai ajaran agama yang lain. Mohon maaf, kita bukan membandingkan. Ajaran tentang nanbana berdiri sendirinya itu belum datang dari agama-agama yang lain. Ya, ketika ada ajaran agama sebelumnya yang datang sebelum Islam,
mungkin masyarakat Minangkabau tidak sama dengan yang kita pikirkan. Ya. Kita harus beranjak kepada sesuatu yang maha benar, yang berdiri sendirinya. Ya. Nah, ajaran sebelumnya yang mungkin tentang dewa-dewi itu tidak sendiri, terlalu plural dan banyak, dan itu bagi cara pandang masyarakat Minangkabau belum terterima. Ya. Kemudian ajaran berguru kepada alam, hanya Islam yang paling konkret mengajarkan itu dengan sebuah ayat yang kita bacakan tadi. Begitu Bung Adit. Baik. Nah, sekarang bagaimana Mak? Kita masuk ini tentang proses masuknya Islam ini Mak ya ke Minangkabau. Ini dan nampak dua ini pra-Islam dengan para nenek mamaknya yang memegang kepercayaan menyembah kepada Nambana ya Mak ya. Iya. Kemudian masuk di bawah, tentu dalam artian di bawah ya Mak ya. Betul. Di bawah sebuah kepercayaan juga, keyakinan juga oleh siapa pembawanya ini juga masih tertanya nih, mungkin Mak bisa jelaskan nanti. Ke Minangkabau dan Kop. Nah, bagaimana nih Mak prosesnya sesungguhnya Mak terjadi itu Mak? Iya, banyak teori tentang datangnya Islam ke Nusantara dan datangnya Islam ke Minangkabau. Ya, datangnya Islam ke Nusantara itu ada 5 ya. Ada teori Persia, ketika orang Persia zaman Syiah itu membawa Islam ke Indonesia, sehingga ada artefaknya berupa tabut dan segala macamnya. Kemudian ada teori tentang Gujarat, dari Gujarat yang membawa ke Indonesia. Kemudian ada teori Mekah. Nah, ini yang paling kuat yang disampaikan oleh Buya Hamka. Awal pemerintahan Islam itu sudah mengirim para sahabat untuk membeli kapur barus. Nah, jadi ada para sahabat Nabi maksudnya Mak ya? Iya, zaman Nabi yang mengutus beberapa sahabat membeli kapur barus. Karena kapur barus itu sudah dikenal oleh masyarakat Timur Tengah, bahkan dikenal sejak zaman Fir'aun. Jadi Sumatera ini dikenal dengan kapur barus, kemudian kemenyan dan emas. Itu sudah ada sejak zaman Fir'aun. Kapur barus ini di mana nih? Di Barus ya? Di Barus. Namanya kapur barus memang produksinya di Barus, terutama di Sumatera dan di Barus. Kamper istilahnya. Kamper. Kalau dalam bahasa internasionalnya kamper, bahasa Indonesianya kamper juga. Kemudian kapur barus. Jadi seluruh Sumatera itu ada pohon kamper, beberapa jenis pohon kamper yang menghasilkan semacam kapur barus dan semacam kemenyan. Itu sama itu Bung Adit ya. Jenis pohonnya beragam, menghasilkan bau-bauan yang bisa menjadi pengawet. Dan itu sudah diperdagangkan sejak zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa, lebih 2000 tahun sebelum Masehi. Untuk mumi nih Mak ya? Untuk mumi, untuk pengawetan. Nah, masyarakat Arab termasuk zaman Nabi itu kemenyan dan kapur barus itu adalah pakaian sehari-hari untuk pengharum pakaian. Dan para sahabat yang dikirim ke tanah Jawi namanya dulu di zaman para sahabat itu untuk membeli kapur barus dan kemenyan untuk pengharum. Nah, itu teori Mekah, masuknya Islam ke Nusantara. Apakah zaman itu masuknya Islam ke Minangkabau? Sangat mungkin. Tapi ada artefak bukan artefak lagi, sosiofak. Jadi warisan fakta-fakta antropologi itu ada mentifak, mental, fakta mental, ada fakta sosial, ada fakta budaya, seni budaya. Ada sosiofak sampai sekarang masih ada, bahwa orang Minang itu ternyata tidak dibawakan Islam dari Mekah itu, tapi dijemput. Nah, ini ada dalam sejarah, bahkan di Sriwijaya juga ada utusan yang menjemput guru ke Mekah itu. Ya, ada Sri Indrawarman, Raja Sriwijaya pada abad ke-8 Masehi, yang mengirim utusan ke Mekah untuk mendapatkan guru Islam. Mereka sudah melihat orang Islam di pinggiran Sungai Musi itu. Kemudian Raja Sri Indrawarman ini mengirim, dan itu masih ada catatan surat dari Sri Indrawarman itu yang dalam museum di Tokafi di
Turki itu surat kepada Khalifah Harun al-Rasyid satu, dan satu surat kepada Khalifah pertama Bani Umayyah yang meminta guru agama mengajarkan Islam, dan itu masih abad pertama Hijriah. Artinya apa? Islam itu masuk di awal-awal dan diminta oleh raja yang belum Islam waktu itu, Sri Indrawarman di Sriwijaya, untuk mengirim gurunya ke Sriwijaya, guru agama. Nah, itu ada suratnya, masih ada sekarang di Museum Tokafi di Turki. Artinya apa? Islam itu dijemput oleh masyarakat yang sudah melihat hadirnya para pedagang Islam ke sini. Jadi kalau ada teori mengatakan pedagang Islam yang mengislamkan orang Minang, tidak. Orang Minang melihat kehidupan Islam para perantau itu, para pedagang itu, kemudian meminta guru ke khalifah yang ada di pusat di Madinah, waktu itu sudah di Baghdad, ya. Begitu Bang Adit. Jadi teori tentang masuknya Islam di Minangkabau itu banyak. Ada yang mengatakan abad ke-11 ketika Syekh Burhanuddin di Kuntu Kampar itu, beliau adalah keturunan Habib juga yang mengajar ke Batu Ampar, ke Bonjol, dan ke Pariaman. Nah, itu abad ke-11 Masehi. Kemudian diperkuat abad ke-16 oleh Syekh Burhanuddin Ulaan. Tapi itu teori-teori yang tidak terlihat dalam sosiofek, dalam fakta sosial. Dalam fakta sosial sebenarnya adat Basandi Sarak itu sudah dinyatakan pada abad ke-11 Masehi, jauh sebelum Aditya Warman abad ke-14 datang. Jadi ketika Aditya Warman datang, sebahagian masyarakat Minangkabau itu sudah ada yang Islam, dan itu dicatat oleh salah seorang pengelana dari Eropa yang menulis tentang History of Sumatra. Ya, katanya ketika dia datang itu dia melihat raja itu sudah ada satu yang masuk Islam. Di pedalaman Sumatera itu ada 3 raja. Ada raja alam, raja adat, raja ibadat. Nah, ternyata raja ibadat itu sudah Islam katanya. Nah, itu catatan abad ke-14, abad 15 dari Tom Pierce. Artinya apa? Islam itu bukan datang zaman Syekh Burhanuddin Ulaan. Itu diperkuat oleh Syekh Burhanuddin Ulaan, iya, tapi Islam itu kemungkinan besar sudah datang di awal-awal Islam, dinasti atau kekhalifahan Bani Umayyah, baru 100 tahun Hijriah. Bahkan ada surat yang nyata-nyata untuk Khalifah Harun al-Rasyid tahun 100 Hijriah. Begitu Bung Adit. Menarik sekali ya Kirema ya. Ternyata Islam dijemput gitu ya, atau diminta hadir, kan ini tema ya. Nah, ini berkaitan dengan sebuah kata pusako yang barangkali jarang dibicarakan dalam kajian-kajian masuknya Islam. Kata pusako itu bagi orang Minang, Bung Adit, datang tuh dijampui pai dianta. Iya. Kalau dia datang sebagai tamu, dia tidak begitu besar posisinya, tapi dia akan besar kalau dijemput. Dia akan sangat tinggi penghormatan kalau dia dijemput. Datang dijampui pai dianta. Itu prinsip orang Minang dalam berguru. Nah, sampai sekarang Bung Adit, banyak di nagari-nagari Minangkabau itu mengirim anak kemenakan mereka belajar di sebuah surau kepada guru, kepada pesantren, kepada kiai, kepada syekh. Anak itu dikirim, kemudian diantarkan mengaji, kemudian dijemput pulang untuk jadi tuanku. Jadi masyarakat, para peneliti bisa meneliti di seluruh wilayah Padang Pariaman dan sebagian Agam itu ada anggota muda atau generasi muda yang dikirim khusus untuk disiapkan jadi tuanku di kampungnya. Jadi dia diantarkan mengaji, kemudian dijemput untuk diangkat menjadi menantu di kampung, menjadi tuanku di kampungnya. Tuanku itu adalah guru agama khusus untuk satu kaum atau satu kampung atau satu nagari. Begitu Bang Adit. Baik, Pak Tangku, dan sepertinya kita memang harus berkompromi dengan waktunya. Waktu yang tidak bisa kompromi dengan kita, Mak. Jadi
Seperti yang saya katakan dari awal, saya yakin ini ya, bahwa pembicaraan kita di sistem religi ini akan bakal butuh waktu lama. Dan itu yang buktikan sekarang sudah pukul 10, Mak. Tanpa terasa 1 jam. Ya, mau tidak mau kita harus lanjutkan nanti, insya Allah. Kalau tidak ada arah melintang di minggu depan ya, Mak ya. Amin, kita insya Allah. lanjutkan sistem kearifan dalam sistem religi Minangkabau. Ini kita belum lagi masuk nih sampai ke anak muda tadi, pertanyaan muda tadi. Gimana nanti Islam mewarnai Minangkabau dengan berbagai tradisinya, upacaranya, kesenian dan segala macam, sampai juga aturan-aturan adatnya sampai ke Semang Dua Baleh umpamanya segala macam. Betul. Apa kaitannya dengan ajaran? Iya, dengan ajaran adat. Nah, ini luar biasa karena syarat yang mengatur adat. Nah, makanya kan itu ya, Mak ya. Ini insya Allah akan kita sambung nanti ya, Mak ya, di minggu datang kalau ada bintang. Yang jelas hari ini kita sudah dapat sebuah gambaran. Beginilah ternyata awal sistem religi Minangkabau itu. Jadi bukan animisme, tapi barajo kanan bana kan gitu ya, Mak ya. Itu apanya. Baik, Mak Tuanku, sengaja tidak saya minta simpulan, nanti bisa kita review lagi, Mak ya, dan kita sambung aja di waktu mendatang. Yang jelas kita sudah dapat gambarannya dan pendengar, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Dan akhirnya saya pamit dari ruang Anda bersama Mak Tuanku, dan jangan lupa simak terus ya, karena ini kita sudah berselabus nih ya. Kita sudah berurutan insya Allah ke depannya. Simak terus kearifan lokal Sumatera Barat setiap hari Kamis pukul 9 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya bersama Mak Tuanku Mengkudun mohon pamit dari ruang Anda. Sampai jumpa kembali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.